Selamat siang, jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Rasanya kita semua bisa ngomong Indonesia kan ya? Oke, very good. Marilah kita buka kebaktian pagi ini dengan doa pembukaan. Marilah kita tundukkan kepala kita. Bapa kami Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Engkau telah karyakan dalam hidup kami. Jika siang ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu adalah satu anugerah Engkau yang besar sekali. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami datang di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman Engkau yang akan dituturkan oleh Pendeta Robianto Norton Wijaya. Kami bersyukur Tuhan akan apa yang Engkau telah lakukan untuk hidup kami, untuk segala kebaikan yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami mohon urapan Engkau yang luar biasa untuk Pendeta Robi, untuk pemain musik, dan untuk semua pelayan-pelayan ibadah pada hari ini. Kiranya hanya nama Engkau-Lah yang dimuliakan. Dan biarkanlah ibadah hari ini menjadi berkat untuk kehidupan kami dan untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Mari kita siapkan hati kita, kita puji Tuhan. Kita datang ke tempat ini hanya untuk beribadah, memuji Tuhan, dan menyembah Dia. Mari kita sembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lanjutkan pujian kita. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Lagu pujian, lagu gembira, bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah jalan kebenaran. Kita nyanyikan satu lagu lagi, lagu pujian. Kita arahkan hati kita, karena kita bersyukur atas penyertaannya untuk kita semua selama hari-hari ini ya. Berbahagia orang yang kesukaan Tuhan dan merenungkannya setiap tanpa. Dia telah berkata
buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Ini berbahagialah orang yang bersemangat. Ialah orang Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya pasti berhasil. Amin. Kita bisa duduk. Lagu pujian penyembahan sebelum firman Tuhan hari ini menceritakan tentang itu ya, seorang wanita yang menjamah baju Tuhan Yesus, sit menyambah apa ini jumbai dari jubah Tuhan Yesus, karena dia percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang menyembuhkan dia. Mari kita nyanyikan puji Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, aku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenangku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Satu yang naikkan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Sekali kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku.
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Selamat siang saudara sekalian. Selamat siang, saya mau cek mikrofonnya karena tadi waktu saya nyanyi suaranya tidak keluar. Ya, tapi sekarang sudah. Terima kasih. Ya, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa sebelum kita akan membaca sebagian firman yang akan kita sama-sama renungkan pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang melihat kebutuhan dan pergumulan kami. Ketika kami hidup dengan merindukan Engkau, ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, disitulah kami akan mengalami kebaikan-Mu, mengalami pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tetapi ketika kami hidup menyimpang, menjauh dari Engkau dan firman-Mu, kami akan mengalami hal-hal yang membuat kami menderita bukan karena Engkau jahat Tuhan, tapi karena kami tidak berada di dalam pusat kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur karena pada siang hari ini Tuhan, mungkin ketika orang-orang lain berlibur dan lupa Tuhan, kami oleh karena anugerah Tuhan bisa dikumpulkan bersama-sama untuk duduk menyembah memuji Engkau. Dan sekarang Tuhan, untuk duduk tenang mendengarkan
suaramu. Minta tolong ampuni kami. Minta tolong layakkan kami. Minta tolong Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi kami. Sehingga firman yang bersama-sama akan kami renungkan menjadi satu firman yang mengubah hidup kami. Yang kami lakukan di dalam hidup ini. Yang membuat hidup kami berkenan kepada Engkau. Dan disitulah berkat-berkat Tuhan yang sejati akan mengalir di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Karena kami memerlukan tuntunan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam dunia yang gelap dan jahat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu topik yang di dalam naskah saya kasih judul Who Dares to Disturb God? Siapa yang berani mengganggu Allah? Nah, kita akan membaca dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 34 tertulis di sana. Tapi saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-24. Mungkin tidak ada di 24 ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang itu adalah Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus in desperate need. Karena anak satu-satunya, anak gadisnya yang baru umur 12 tahun itu sakit keras, sedang sekarat. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kelihatannya populer. Tapi justru orang banyak ini menjadi penghalang. Karena apa? Tuhan Yesus tidak bisa jalan dengan cepat. Padahal Yairus itu anaknya tengah dalam kondisi apa? Kritis. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya, ujung jubahnya, jumbai jubahnya. Sebab katanya, karena dia percaya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ayat 29, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tenaga ini bukan tenaga dalam ya, tapi ada kuasa ilahi yang keluar dari dia. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid itu sering kurang ajar sama Tuhan Yesus, ya kan? Sering negur Tuhan Yesus. Padahal dia itu gurunya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Selamat, sembuh. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan kemudian menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, ada di dalam hotel itu sering kita lihat dicantolkan di pegangan pintu untuk masuk hotel, ya ada tanda do not disturb, don't disturb, please do not disturb. Kalau
pintu hotel atau losmen itu ada tanda ini, artinya apa? Artinya orang yang di dalam itu mau privacy. Artinya orang yang di dalam itu nggak mau diganggu. Artinya orang yang di dalam itu tidak mau ada cleaning service ngetuk kamarnya dan kemudian dengan master key-nya masuk untuk membersihkan, ya kan? Orang yang di dalam itu apapun alasannya, mungkin lelah, mungkin jet lag dari luar negeri, dia ingin tidak diganggu, dia ingin privacy, dia ingin tidur dengan nyenyak dan tenang, saudara sekalian. Cuma yang saya pikir, ini pikiran nakal saya, kalau dia lupa dia order pizza, ya kan? Lah orang yang bawa pizza itu kalau orangnya berani bisa ngetok ya. Kalau enggak tuh gimana, saudara sekalian? Ya. Jadi jangan mengganggu. Itu adalah satu hal yang umum di dalam dunia ini. Ya, pejabat tidak senang diganggu. Orang tua diganggu oleh anak dalam bentuk apa? Biasanya kalau anak menginterupsi orang tua, ya kan? Orang Tionghoa dulu, orang tua nggak senang kalau anaknya dia lagi ngomong, kemudian anaknya mencela di tengah, ya, menginterupsi, tidak senang, dimarahin tuh kita, dimarahin tuh saya sama papa saya, saudara sekalian, dimarahin saudara-saudari yang di sini. Ingat apa enggak dulu pernah melakukannya? Kecuali kalau saudara-saudari itu orang yang begitu patuh kepada orang tua, ya, begitu taat kepada orang tua. Kalau saya enggak, saya seringkali mencela, kemudian menginterupsi papa saya, dan kemudian ya dimarahin, saudara sekalian. Bukan hanya itu saja, kalau kita itu menginterupsi raja pada zaman dulu, pada zaman kerajaan, menginterupsi ini bisa raja ngomong diinterupsi tanpa disuruh raja, atau kita masuk ke dalam ruangan raja tanpa raja itu menghendakinya. Ingat waktu zaman Esther di dalam perjanjian lama, iya kan? Esther kan disuruh oleh pamannya, ayah angkatnya, dan juga cousinnya Mordekai itu untuk pergi ke Raja Ahasveros untuk memberitahukan bahwa bangsanya itu mau dibasmi oleh Haman. Esther bilang apa? Sudah sebulan ini, kalau saya tidak salah, aku ini tidak dipanggil oleh raja. Kalau aku masuk saja di dalam ruang di mana raja itu duduk, tanpa raja itu mengedangkan tongkat kerajaannya, aku bisa dihukum mati, walaupun aku itu istrinya raja. Saudara sekalian, inilah interupsi, dan manusia kebanyakan tidak senang diinterupsi, diganggu itu. Nah, kembali ke cerita kita tadi, saudara sekalian. Ini adalah kisah yang unik. Kita berfokus pagi ini kepada si wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Tapi kalau saudara teliti, saudara sekalian, sebenarnya kisah wanita ini itu adalah kisah yang nyelip di tengah-tengah kisahnya siapa? Yairus. Karena kalau saudara melihat Markus 5 ayat 21-43 itu sebenarnya apa? Yairus datang kepada Tuhan Yesus karena anak perempuan satu-satunya sedang sekarat, sakit. Anak perempuan yang umurnya 12 tahun, sakit keras, mau mati. Sehingga dia orang Yahudi, kepala rumah ibadah, orang kaya, bukan imam, orang awam, tapi dia menjadi semacam ketua majelisnya di sebuah gereja. Demikian itu. Nah, tentunya dia banyak bergaul dengan para rabi dan imam yang besar, bukan? Karena apa? Karena kan itu kan orang-orang yang mengoposisi, melawan Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya. Sekarang orang yang macam ini datang kepada Tuhan Yesus tersungkur, memohon supaya Tuhan itu menyembuhkan anaknya. Nah, kemudian tadi kita baca Tuhan Yesus datang, bergegas dengan murid-muridnya, dengan Yairus, tak tahu Yairus dengan teman atau apa gitu, menuju ke rumah Yairus. Dan orang banyak berbondong-bondong ngikutin, hanya mau lihat atraksi penyembuhan ilahi saja. Tapi sebenarnya membuat jalan Tuhan Yesus dan Yairus apa? Tersendat-sendat, bukan? Ini merupakan penghalang gitu. Nah, waktu sejalan itu ada ini wanita yang kena sakit pendarahan. Nah, saudara, di dalam hukum Yahudi, Andre tahu itu,
wanita yang sakit pendarahan itu najis. Dan wanita yang sedang mengalami haid yang normal atau sakit pendarahan ini, itu tidak boleh bersentuhan dengan orang yang lain. Tidak boleh datang ke bait Allah. Karena apa? Itu akan menajiskan orang lain. Dan kalau saudara lihat di imamat, proses pentahiran orang yang kena sentuh dengan orang yang najis itu begitu panjang. Sehingga banyak orang yang kalau ada orang yang kayak begitu nggak mau. Kalau dia datang ke keramaian akan diusir. Karena apa? Mereka nggak mau tersentuh dan menjadi najis. Nah, wanita ini kemudian dengan mengendap dengan diam-diam, dikatakan dari belakang datang. Dan mungkin datangnya tidak berdiri saudara sekalian, tapi merangkak. Karena akhirnya dia memegang ujung jubah Tuhan Yesus dari belakangnya. Dan kita tahu kemudian apa yang terjadi. Nah, saudara sekalian, jadi wanita ini kisahnya itu adalah kisah yang nyelip. Sebenarnya utamanya itu bukan dia, tapi Jairus. Dan Tuhan Yesus itu diganggu, diinterupsi di dalam perjalanannya itu menuju ke tempatnya anaknya Jairus. Fatal apa enggak saudara sekalian? Fatal. Orang banyak sudah ganggu, sekarang wanita ini juga ganggu. Tuhan Yesus akhirnya harus berhenti. Tuhan Yesus akhirnya harus berdialog dengan wanita ini. Dan pada ayat yang terakhir yang kita baca, datang orang yang memberitahukan apa? Anakmu sudah meninggal. Sudah percuma, tidak usah ganggu guru lagi. Sudah di end semuanya. Nah, saudara sekalian, kita tidak di end. Ya, kalau di end kan nanti saya diprotes. Berapa menit ini sudah di end. Kita akan merenungkan saudara sekalian dari bagian yang kita baca tadi itu 3 pelajaran rohani. Karena di dalamnya itu ada banyak mutiara-mutiara rohani yang kita bisa tarik, kita bisa pelajari. Yang pertama saudara sekalian, tolong ditampilkan. Kita belajar bahwa setiap hidup itu adalah kairos. Setiap hidup manusia itu, setiap hidup kita itu adalah kairos. Banyak pendeta yang sudah pernah berkhotbah, waktu itu di dalam konsep orang Yunani ada 2. Ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Loh, apa bedanya saudara sekalian? Hurufnya beda. Kalau tanya sama anak SMA, Roland Height, apa bedanya? Hurufnya beda, iya betul, betul, nggak salah. Tapi ada perbedaannya apa lagi? Saudara, kronos itu waktu yang bergulir terus. Sekarang ini musim apa? Fall. Sekarang spring. Tahun depan ada spring apa enggak? Ada. Habis spring, fall. Oh, summer. Ya. Tahun depan ada summer apa enggak? Ada. Tapi itu terus bergulir kan? Bergulir. Itu kronos. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali ke Senin lagi kan? Tidak kembali ke Sabtu. Itu kronos. Waktu yang selalu berulang. Kairos tidak berkaitan dengan kronos. Kairos itu berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kronos. Hari Senin yang lalu sama Seninnya dengan Senin yang akan datang. Tetapi apa yang ada di dalamnya beda. Beda sama sekali. Iya kan? Jadi Kairos itu disebut opportunity. Kesempatan emas. Nah, di dalam hidup kita itu ada banyak kesempatan-kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebagai anak Tuhan kita harus jeli untuk mengamati kehidupan kita dan apa yang sedang kita lakukan ini. Kita harus peka, kita harus menangkap berbagai macam kesempatan yang ada. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini desperate apa enggak saudara sekalian? Desperate. Kalau saudara membaca dikatakan waktu sakit dia sudah ke mana-mana. Kalau di Jakarta ke dokter yang paling hebat. Dokter yang kalau nyembuhkan, kalau yang mengoperasi orang banyak sembuhnya, ya kan?
Nggak peduli urutannya itu 100 ke 40, nggak peduli. Pokoknya ini dokter paling bagus. Kayak begitu saudara sekalian, kayak begitu wanita ini. Tapi apa? Pergi ke banyak dokter, nggak berhasil. Uang hartanya sampai habis. Jadi dia menjadi melarat, saudara sekalian. Penyakitnya masih tetap, mungkin makin bertambah parah. Sementara dia sudah tidak memiliki resources. Tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk ke tabib lagi. Desperate, putus asa. Masa depannya begitu gelap. Nah, saudara sekalian, bayangkan kalau itu saya, kalau itu saudara. Ada kemungkinan kita kemudian menjadi putus asa. Benar apa enggak? Depresi. Benar, orang yang putus asa, depresi, menjadi apatis kan? Sudahlah, pokoknya nunggu matinya aja. Iya kan? Tapi wanita ini enggak demikian. Wanita ini enggak demikian. Dia melihat bahwa hidup itu ada banyak kesempatan di dalamnya. Wah, ingat lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu, memang lagu yang amen. Ya, dan amen, saudara sekalian. Di dalam hidup kita ini ada banyak kesempatan. Dan sebagai orang Kristen kita harus jeli untuk menangkapnya. Karena di dalam kesempatan-kesempatan itu Tuhan itu bekerja. Melakukan segala hal untuk kebaikan kita. Nah, saudara sekalian, wanita ini sadar bahwa Tuhan Yesus itu hanya kemungkinan besar saja waktu dia dengar akan melewati tempat itu. Oleh karena itu maka dia itu bela-belain untuk apa? Untuk bisa datang dan sesuai dengan apa yang diyakininya untuk apa? Menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Saudara sekalian, wanita ini melihat opportunity. Walaupun itu tidak mudah. Dia melihat hidupnya desperate, tapi dia tidak putus asa. Dia tidak tidak peduli. Tidak. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berapa banyak kita yang melihat kehidupan kita itu apa adanya. Ada orang yang kehidupan rumah tangganya dalam pergumulan. Dibiarin. Udah. Disangkalin, didinai. Tambah parah. Seharusnya dia melihat, aku punya Tuhan yang hidup, bukan? Kalau di dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak, di dalam studi, di dalam bekerja, kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, kita tidak boleh putus asa. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bisa memberikan kepada kita opportunity, kairos itu. Oleh sebab itu kita harus jeli untuk melihat dan menangkapnya. Tentunya dengan Tuhan. Tentunya bersama dengan Tuhan. Tidak dengan sendirian. Ya, jangan kemudian dijamin begitu saja. Jadi saudara sekalian, mari kita itu jeli memperhatikan kehidupan kita. Ada orang yang diinjili, tapi nggak mau percaya. Sudah bertahun-tahun di dalam gereja, tapi hatinya belum percaya. Saudara, itu opportunity. Karena kita tahu bahwa Alkitab mengatakan kalau kita tidak di dalam Kristus, walaupun engkau di dalam gereja, walaupun engkau melayani, walaupun engkau menjadi pengurus gereja, tapi kalau Kristus tidak memiliki hidupmu, engkau belum mengalami anugerah Allah, engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga yang mulia itu. Pakai opportunity-nya. Ada orang lagi yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Pakai opportunity ini. Berdoa. Banyak orang yang mengalami pergumulan itu tidak berdoa. Denial. Masa bodoh. Melarikan diri dari masalah itu. Apakah masalah pergumulan kita akan selesai dengan demikian? Tidak, saudara sekalian. Disitulah justru kita harus jeli. Ini kesempatan aku untuk apa? Untuk berdoa. Untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk meluk Tuhan. Bukan untuk lari menjauh kepada Tuhan. Wanita ini tidak menjauh daripada Yesus. Nanti kita akan lihat. Itu tidak mudah. Tapi dia justru menangkap kesempatan ini, meresikukan diri.
menangkap kairos itu. Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya di dalam hidup? Ada juga di dalam hal melayani. Kalau kita sudah bergereja cukup lama, kemudian ditawari mau melayani, saudara sekalian, itu adalah opportunity. Karena apa? Orang yang melayani Tuhan itu tidak akan pernah rugi. Banyak orang yang berpikir, waduh saya disuruh melayani, uangnya nanti bertambah keluar banyak, waktunya hilang, iya kan? Nggak bisa lihat drakor lagi berjam-jam karena melayani kan, drama Koreanya berkurang kan, begitu. Tapi saudara sekalian, melayani Tuhan adalah sesuatu hal yang mulia. Melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang akan membawa berkat bagi kita. Jadi kalau saudara ada pengurus gereja atau meminta saudara untuk terlibat di dalam pelayanan, jangan berpikir, no, masih muda, masih banyak yang perlu saya kerjakan. Nanti aja, kalau saya sudah lebih banyak waktu. Nanti kapan? Sudah pensiun? Nanti aja. Kenapa? Loh, saya sekarang mau menikmati vacation keliling dunia setelah pensiun. Nah, kita sudah kena stroke, pansui. Saya mau melayani Tuhan. Ya, Pak, seksi doa. Cilakanya lagi, tidak terbiasa berdoa. Seksi doa menjadi pergumulan yang berat, menjadi beban, saudara sekalian. Nah, saudara, mari kita meneladani wanita yang sakit pendarahan ini. Bergumul, menderita, mengalami satu kehidupan yang tidak memiliki harapan, tetapi dia masih tetap jeli untuk melihat kairos, melihat opportunity yang datang kepada dia, yang dia lihat itu. Dan itu mengubah hidupnya secara drastis, dan itu membuat dia mengalami sesuatu yang memberkati orang yang lain. Benar apa tidak? Kisah dia ini kemudian masuk dalam Alkitab, bukan? Dan kisah dia ini sudah direnungkan, dikhotbahkan, dilakukan di dalam Bible study dan memberkati banyak orang. Jadi yang pertama, saudara sekalian, itu yang pertama. Jangan main-main dengan hidup kita ini. Pergumulan selalu ada, penderitaan selalu ada. Dunia ini jahat. Dunia ini bukan ramah sama kita. Dunia ini musuh kita. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia ini, jangan harapkan dunia Cinderella, happily ever after, ya kan? Nggak ada. Itu dunianya Cinderella, itu dunianya kartun. Tapi kita tidak. Oleh sebab itu, amati. Tuhan pasti akan kasih kairos-kairos di dalam kehidupan kita. Tangkap. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Biasanya kan tangkap kairos supaya apa? Bisnismu makin hebat, studimu makin lancar, karirmu makin menanjak. Iya boleh. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita menangkap kairos itu untuk apa? Supaya saya bisa hidup makin berkenan kepada Tuhan. Supaya saya ketika mengalami pergumulan dalam pekerjaan bisnis, di dalam keluarga, mengalami apa? Mengalami solusi masalah saya. Iya kan? Nah saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang semacam itu. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang saat ini tengah di dalam pergumulan, tengah melihat kehidupan itu kok begitu buram. Ingat, Tuhan bekerja di dalam segala perkara melalui opportunity ini. Meskipun sedang sakit, sedang lemah tubuh, jangan dibilang bahwa Tuhan tidak bisa memberikan itu sebagai opportunity untuk kita melakukan sesuatu. Ada orang yang sakit di nursing home, tapi dia adalah orang yang takut Tuhan. Di sana dia ini mengalami sakit, tapi dia tidak menampakkan diri sebagai orang yang bersungut-sungut, orang yang selalu sedih, mukanya muram, tapi dia selalu punya satu harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan di situ dia jadi berkat bagi orang-orang lain di nursing home yang melihat hidupnya sudah mendekati akhir. Dia bisa menjadi penguat, dia menjadi pendorong, dia menjadi pemberi semangat. Kita bisa melakukan semacam itu. Itu yang pertama, saudara sekalian. Kita pelajari dari wanita ini. Kemudian yang kedua, dari kisah ini bisa ditampilkan yang kedua, kita belajar iman yang persisten, yang mampu menggerakkan hati Allah. Saudara,
Iman wanita ini itu iman yang persisten. Persisten itu lain sama konstan. Kalau konstan itu seperti mesin di pabrik farmasi. Mesin pembuat kapsul. Mesin itu akan dijaga kondisinya sedemikian rupa supaya mesin itu tetap bisa konstan melakukan aktivitasnya, menghasilkan apa? Kapsul yang besarnya nggak kecil besar, ya kan? Yang sama. Ini konstan. Tapi persisten itu lain. Persisten itu adalah ketika kita berjalan mendaki ke atas gunung, jalannya terjal. Kalau itu di Minnesota pada musim semi semacam ini, esnya itu mencair jadi black ice. Jadi mendaki itu begitu berbahaya. Belum lagi makin atas, anginnya makin besar. Persisten artinya apa? Kalau kita terus jalan mendaki itu, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak halangan, itu persisten. Nah, iman wanita ini adalah iman yang semacam ini. Perhatikan, dia itu sangat pendarahan. Tidak boleh bergaul, tidak boleh show up di komunitas. Karena dia membawa kenajisan kepada orang-orang yang tersentuh oleh dia, bukan? Sekarang ini bukan hanya itu, di tengah-tengah gerombolan orang banyak itu, dia itu maju untuk menjamah Tuhan Yesus. Bayangkan saudara sekalian, orang yang sakit pendarahan semacam ini, sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini, tubuhnya kuat apa enggak? Seperti Arnold Schwarzenegger. Enggak, bukan. Lemah, bukan. Ibu-ibu yang mengalami pendarahan lemah. Itu harus dia terus maju, dia hadapi, dia atasi. Belum lagi orang yang berdesak-desaan, ya kan? Dia mengalami satu barrier, penghalang itu yang berlapis-lapis. Tapi dia persisten, saudara-saudara. Sampai akhirnya bisa menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan waktu itu terjadi, dia menjadi gemetar. Kenapa? Tuhan Yesus kemudian berkata, siapa yang menjamah ujung jubahku? Murid-muridnya kan tadi seperti saya katakan, protes, menegur dia. Siapa? Dalam kondisi yang berdesak-desakan ini kan ada banyak orang yang bisa nyentuh bagian daripada jubahmu atau tubuhmu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ada orang yang menyentuhnya. Dan wanita ini dikatakan apa? Menjadi ketakutan, tersungkur. Saya pikir kemungkinan besar dia begitu ketakutan karena apa? Orang yang disentuh jadi najis, bukan? Gitu kan? Nah, pasti dia akan oleh rabi ini dimarahin, suruh pulang. Tapi itu tidak terjadi, saudara sekalian. Lihat, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang touchable, yang bisa didekati, yang tidak keberatan untuk diinterupsi dan diganggu. Justru kita tahu akhirnya apa? Wanita ini dipuji, kan? Hai ibu besar iman, pergilah dengan selamat dan dia sembuh sempurna. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ini luar biasa. 12 tahun desperate mengobatinya, hampir putus asa, mungkin sudah putus asa, tetapi dia kemudian bertemu Yesus. Dikatakan dia sudah mendengar kabar tentang Yesus. Ini penting, saudara-saudara. Karena iman kita itu adalah iman yang tumbuh dan makin kokoh karena mendengar firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Tuhan. Ya, pendengaran bukan karena mendengarkan radio-radio atau apa, tidak, karena firman Tuhan itu yang membuat iman kita. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus, dan itulah yang membuat dia kokoh. Imannya itu makin bertumbuh dan dia menjadi persisten dalam imannya. Ini iman yang sama yang dimiliki oleh, ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang wanita yang datang kepada hakim supaya kasusnya itu bisa dibela oleh hakim itu. Lukas 18. Memang konteksnya adalah doa. Kita harus doa dengan persisten, tidak putus asa di dalam berdoa.
Tapi itu wanita di dalam parabel itu memiliki satu iman yang sama dengan wanita ini. Iman yang persisten. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Iman kita tidak boleh menjadi iman yang teoritis. Iman kita harus menjadi iman yang teruji oleh Tuhan. Nah, setiap kita akan mengalami itu. Karena Yakobus mengatakan ada ujian-ujian iman, bukan? Di dalam dunia yang jahat ini, kita tidak bisa punya iman, punya kehidupan iman itu yang steril, yang tidak mengalami apa-apa. Saudara sekalian, jangan mimpi. Apalagi saudara anak Tuhan, iman saudara pasti akan menjadi iman yang diuji oleh Tuhan. Tapi permasalahannya adalah apakah iman kita seperti iman wanita ini? Apakah iman kita seperti iman Yairus? Saya kaitkan sebentar ya. Saudara sekalian, Yairus itu dikatakan anaknya yang mati umur berapa? 12 tahun. Jadi 12 tahun dia mengalami kebahagiaan, kesukacitaan. Dan itu anak satu-satunya. Jadi saya bayangkan, waktu dia punya anak itu, kemudian anak itu menjadi satu sukacita bagi dia kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, lucu-lucunya 10 tahun, begitu 12 tahun. Anak umur 12 tahun itu biasanya sudah kuat. Jadi sudah kemungkinan untuk hidup itu chance-nya lebih besar. Sudah 12 tahun. Tapi kemudian diambil begitu saja. 12 tahun mengalami kesukacitaan, kebahagiaan. Habis itu apa? Mengalami kedukaan, mengalami penderitaan. Anaknya mati. Iya kan? Direnggut daripadanya. Bandingkan dengan wanita ini. Wanita ini berapa tahun mengalami pendarahan? 12 tahun juga. Di sini ada permainan secara sastra. 12 tahun menderita. Bertemu Yesus. Apa yang terjadi? Disembuhkan. Bukan hanya penyakitnya, dikatakan pergilah dengan selamat. Jadi yang mengalami keselamatan plus kesembuhan secara fisik. Setelah itu hidupnya tidak menderita lagi. Karena apa? Karena datang menginterupsi Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita punya iman, saudara sekalian, datang pada Tuhan untuk apapun juga. Pergumulan kita, kerinduan kita, rencana kita, Tuhan tidak pernah merasa terganggu. Dan ketika iman itu menjadi iman yang persisten di dalam dia, disitulah kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan seperti wanita ini, seperti wanita di dalam Lukas 18 tadi. Tapi saudara sekalian, iman yang persisten adalah iman yang punya 2 syarat. Yaitu apa? Iman yang selalu harus di dalam firman. Dan kalau iman di dalam firman, artinya harus iman di dalam yang mengatakan firman itu. Oleh karena itu sebagai orang Kristen harus tetap di dalam sang pokok anggur, di dalam Tuhan Yesus, memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah kita memiliki itu? Ada ibu bertanya, punya relasi dengan Tuhan Yesus? Iya. Oh, apa yang kamu lakukan? Tiap pagi saya berdoa dan baca firman. Iya. Karena apa? Kalau punya relasi sama Tuhan Yesus cuma bertapa aja di pinggirnya sungai Berantas yang nggak dapat Tuhan Yesus ya, saudara. Tapi harus baca firman. Disitulah kita akan mengalami satu iman seperti wanita ini, dan hidup kita akan menjadi hidup yang Tuhan berkati, menjadi hidup yang tegar meskipun di dalam dunia ini. Orang Kristen yang di dalam Kristus, walaupun makannya itu sederhana, tetapi karena punya Tuhan, dia bisa menikmati. Ada orang yang kaya, dia bisa makan yang mewah. Tapi kalau pikiran dan hatinya itu gundah gulana, tidak ada damai, nggak enak. Dia tak bisa makan dengan menikmatinya itu. Dan iman yang persistennya menggerakkan hati dan tangan Tuhan Yesus yang melakukan sesuatu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang kedua, punyalah iman yang persisten. Punyalah kejelian untuk menangkap kairos di dalam hidup ini. Karena hidup ini dikaruniakan Tuhan.
Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu yang terjadi secara kebetulan. Karena semuanya itu dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sudah disinggung. Allah tidak pernah merasa terlalu sibuk atau terganggu, marah dengan interupsi kita itu. Ya, saya sudah jelaskan apa yang dialami Yairus dan wanita ini itu sebenarnya tidak enak bagi Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah merasa diri itu direpoti. Iya kan? Ketika orang-orang banyak datang kepada dia minta disembuhkan, minta diajar, dia melakukan itu. Di dalam Injil berkali-kali dikatakan Tuhan Yesus mengajar sampai jauh malam. Sampai dia itu nggak sempat untuk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala, hatinya itu apa? Penuh belas kasihan. Tergerak untuk menolong mereka. Inilah Tuhan kita, saudara-saudara. Inilah Tuhan kita. Dia bukan jahat ketika disentuh wanita ini, dia kemudian bertanya, siapa yang menyentuh aku? Wanita itu kan takut, gemetar, berlutut, tersungkur di depan kaki dia, gemetar. Saudara, apakah Tuhan jahat? Tidak. Tidak. Saudara, pikirkan lebih lanjut. Dia itu sakit pendarahan. Dan supaya tahu dia itu tahir, itu harus ada imam yang mengatakan tahir, sama seperti orang kusta. Ya kan? Kalau dia kemudian setelah menyelinap, ternyata dia sembuh, kemudian dia keluar menjauh begitu saja, tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, siapa menyentuh aku? Dia sembuh apa enggak? Dia sembuh apa enggak? Sembuh. Tetapi siapa yang tahu dia sembuh? Begitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan itu bukan jahat, dia baik. Menyuruh wanita ini untuk tampil. Dan kemudian memberi display kepada orang-orang banyak itu. Ini loh, wanita ini imannya luar biasa. Wanita ini bisa melihat kesempatan di dalam kehidupannya, di dalam hal-hal yang sempit, yang sepertinya tidak mungkin. Dan wanita ini oleh karena imannya yang persisten telah mengalami kesembuhan. Dan itu orang banyak kan tahu. Kemungkinan juga ada imam yang tahu. Jadi dia bisa pergi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada masalah lagi. Direhabilitasi, saudara sekalian. Dia kemudian bisa beribadah. Dia kemudian bisa bersosialisasi. Kalau mungkin dia mau kerja, dia bisa kerja. Saudara sekalian, apa yang kita lihat sepertinya Tuhan itu kok sepertinya menegur, mengingatkan, itu bukan karena Tuhan jahat, saudara-saudara. Karena ada maksud Tuhan yang baik di baliknya, seperti yang dia lakukan kepada wanita ini. Saudara sekalian, punyailah iman seperti wanita ini. Datang kepada Tuhan, jangan sungkan kepada Tuhan. Itu orang Kristen, kamu kok tidak berdoa lagi ya? Nanti Tuhan itu tersinggung, marah. Balik-balik saya lagi yang berdoa kepada Tuhan. Masalahnya juga masalah yang sama lagi. Ya kalau pendeta bisa gitu sekalian. Ya kok jemaat ini datang terus, masalahnya kok sama ya. Sekali, 2 kali, 20 kali pendeta. Karena manusia juga bilang gini, oh senang gua. Kalau wanita itu sudah datang mau masuk kantor, bilang aja sama sekretarisnya, bohong. Gak ada. Ya, tapi Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan juga bukan Tuhan seperti ilah orang-orang Baal yang menyembah Baal. Waktu kontes dengan Elia, sudah menyayat-nyayat tubuh, sudah nari-nari, sudah menyanyi-nyanyi, berteriak-teriak. Nggak ada siapa dari Baal kan. Sampai Nabi Elia mengejek. Mungkin Baal lagi tidur, mungkin lagi mandi, coba lebih keras gitu. Allah kita nggak perlu kayak gitu sekali-sekali. Dia tahu kebutuhan kita, dia akan memberi kepada kita yang terbaik pada waktunya. Nah ingat,
yang Dia berikan kepada kita yang kita butuhkan. Bukan yang saya mau. Seringkali kalau kita doa, aku maunya ini. Ya, kalau Tuhan nggak mau itu, iya kan? Tapi oleh karena itu setiap kita berdoa, kita mesti mengatakan apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara sekalian, inilah satu hal yang luar biasa dari wanita ini. Ini juga nanti kita lihat di dalam kehidupan Yairus. Tapi saudara sekalian, kembali kepada apa yang kita renungkan ini. Saudara, Allah adalah Allah yang selalu siap. Allah adalah Allah yang bahkan mengatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Loh, Dia yang mengundang kok. Kalau letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Matius 7 ayat 7 dan seterusnya mengatakan apa? Carilah, mintalah, ketuklah. Loh, ya Dia kok yang membuka diri. Masa ketika kita datang, ketika kita berdoa meminta, ketika kita memohon, Dia kemudian marah dan merasa tersinggung? Tidak, saudara. Justru Dia senang. Nah, tapi kalau Dia bilang tunggu ya nak ya, tunggu, jangan marah sama Tuhan, iya kan? Karena apa? Dia punya schedule yang paling sempurna, dan apa yang akan diberikan kepada kita adalah yang paling tepat untuk kita. Yang lagi cari teman hidup, yang lagi cari pekerjaan atau bisnis yang lebih baik, saudara, minta kepada Tuhan, uraikan kepada Tuhan. Tuhan, pekerjaan saya sekarang ini saya nggak senang, Tuhan, saya nggak kerasan. Gimana Tuhan, saya masih jomblo sampai sekarang ini Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita harus menunggu, nggak masalah. Tapi Dia tidak akan pernah merasa terganggu untuk itu. Saudara sekalian, pada akhir daripada renungan ini, saudara sekalian, pertanyaannya adalah, setelah mendengar khotbah, bersediakah kita itu menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam hidup kita? Bersediakah kita untuk mulai jeli mengamati hidup ini, untuk tahu apa sih yang Tuhan mau untuk saya perbuat? Apakah ada opportunity yang Dia berikan kepada saya? Bukan untuk bisnis saja, tapi untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang yang lain. Dan apakah iman saya menjadi iman yang persisten? Kalau setiap minggu saya bergereja, dengar banyak firman Tuhan, harusnya iman kita makin kokoh. Iman kita harus persisten. Iman kita harus diterapkan dalam kehidupan ini. Jangan kemudian mengalami pergumulan, kemudian seperti orang yang tidak memiliki iman. Dan kemudian jangan takut datang kepada Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, ada ngedumel, dikhianati orang, dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan sekali-sekali. Sama seperti anak datang kepada papanya. Kalau ada anak itu dipukul sama tetangganya kan, datangnya ke mana? Papanya kan. Anak kecil kan begitu, merasa papanya ini kan Superman. Tidak peduli nanti tetangganya yang mukul dia itu papanya lebih gede dari dia. Arnold Schwarzenegger, bully. Tapi dia mengandalkannya. Saudara, marilah kita melakukan itu. Billy Graham pernah berkata demikian. Ini menutup renungan kita. Jangan pernah ragu membawa kepada Tuhan apapun yang ada di dalam hatimu. Don't ever hesitate to take to God whatever is in your heart. He already knows it. Dia sudah tahu itu. Dan Dia punya jawaban yang terbaik untuk kita. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua, saudara. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini. Dari wanita sederhana, dari wanita yang mengalami satu pergumulan begitu berat, kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, yang tidak pernah merasa terganggu. Dan kami harus menghampiri Engkau, melihat kehidupan ini ada banyak opportunity, dan kami harus menghidupi kehidupan ini dengan iman yang persisten. Dan disitulah kami akan mengalami berkat-berkat Allah yang sejati, berkat yang tidak seperti dunia tawarkan. Tuhan, jemaat Maranatha ini hamba memohon supaya Tuhan memberikan iman, memberikan
persistensi seperti wanita ini, kerinduan hati seperti wanita ini, mampu menangkap opportunity seperti wanita ini, dan mengalami berkat Tuhan yang sejati seperti wanita ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang indah. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami harus mempunyai iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami sangat menghormati waktu Tuhan, kairosnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan Pak Robi, supaya Pastor Robi bersama dengan keluarga diberikan hikmat yang lebih lagi untuk kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Engkau memberkati secara jasmani, Engkau memberkati juga Tuhan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah dengan pemberitaan firman Pastor Robi, semua jemaat yang dilayani diberkati dan bertumbuh. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan kami juga berdoa syafaat. Kami membawa negara Amerika ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi Amerika ini. Bahkan Tuhan kami berdoa di seluruh dunia ini, 5 benua. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka yang perang. Tuhan, kami membutuhkan damai sejahtera. Tuhan menolong kami singkirkan semua keegoisan, kemarahan. Kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya ada kasih, ada kedamaian di antara kami semua. Kami juga mendoakan Tuhan, saudara-saudari kami yang saat ini membutuhkan doa. Mereka yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, bersahati bersama dengan seluruh jemaat yang saat ini ada. Kami mendoakan Kohandi, kami mendoakan Pak Rutiau, kami juga mendoakan Tuhan Ciin yang masih ada di rumah sakit. Kami mendoakan juga Tuhan Ibu Christina Ong. Kami juga mendoakan Tuhan suami tercinta Pak Robi Papilaya. Tuhan, kami juga mendoakan kesembuhan Tante Tris. Kami juga mendoakan Tuhan para senior. Kami juga mendoakan Cik Liani. Tuhan, kami angkat tangan kami sebagai tanda kami tidak mampu. Di saat kami mengangkat tangan kami tahu bahwa Engkau turun tangan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan mujizat itu. Kami percaya dan kami menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga mendoakan semua senior yang ada di Maranatha ini, terutama Tante Olga dan semua senior. Kami mendoakan juga tim Udon. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan jemaat yang saat ini sedang online. Tangan Tuhan memberkati. Jemaat yang saat ini hadir tidak pernah terlewatkan berkat dan anugerah Tuhan. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggur. Dia beri yang terbaik.
izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tuhan melihat Dia jadikan Terima kasih ya Tuhan pada saat ini kami masih dapat beribadah bersama ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini Kau sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau berkati juga orang yang belum memberi maupun yang sudah memberi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara. Halo. Terima kasih untuk bisa hadir di sini. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Jonas. Diharapkan untuk mempersiapkan diri hadir ada perjamuan kudus. Persekutuan doa diganti jadi hari Selasa jam 8 malam melalui Zoom. Yang terakhir rencana kita di bulan September 10 sampai 14 kita adakan tour ke Kentucky, ke Noah Ark. Jadi tolong disiapkan waktunya, bisa hubungi Andre. Jadi kalau ada yang mau nabung boleh juga dari sekarang hubungi Foni. Jadi nanti kalau si taatnya dana sudah tersedia, kira-kira bisa 500 sampai 600 dolar per orang, belum termasuk makan. Tiket gimana? Tiket masuk udah termasuk? Oh, enggak segitu lah. Harganya belum tahu. Oh, harga belum tahu. 300-400. Oh, oke. Ya, tergantung. Ada option-optionnya. Oke, kemudian disambung kita ke Texas. Jadi kalau ada yang mau dari Kentucky, kita ke Texas, ke Jimmy. Ada beberapa keluarga kita yang di sana, sama Susi Mafia. Oke, sekian, terima kasih. Ya, jadi kita berusaha tidak mengambil keuntungan ya untuk yang Maranatha. Jadi apa adanya, nggak ngambil profit, kita cuma share khusus untuk orang Maranatha. Dan juga hari ini kita boleh mendoakan yang mereka yang berulang tahun. Nanti boleh Pak Robi ya, ada Airin dan Pak Sugiarto. Gak ada lagi yang ulang tahunnya. Oke, kita boleh menyanyikan lagu penutup Maranatha. Mari kita berdiri, kita puji Tuhan.
mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami itu adalah kasih setia yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, terutama ketika Pak Sugiarto dan Airin merayakan ulang tahunnya. Ketika menoleh ke belakang, ada jejak-jejak kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang patut untuk mereka syukuri. Dan itu menimbulkan satu harapan bahwa kalau Tuhan sudah setia sampai hari ini, ke depan pun Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu memelihara, menjaga, menguatkan. Ketika kami mengalami berbagai hal yang mungkin kami tidak diangkat, tidak dihindarkan, tapi kami diberi kekuatan untuk mampu mengatasinya, untuk mampu melaluinya. Kau berkati Pak Sugiarto dan Airin menapak masuk ke dalam masa depan dengan tetap memegang tangan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati setiap apa yang direncanakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus menyertai kita di sini saat ini, di mana saja sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Maranatha menjemput kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Tuhan berkati sekalian, saya mesti balik.